ingin membawakan materi lembaga sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifah Aulandia Ramadan. Saya Farah Farezi. Saya Meka Syakira Nursa Fainisa. Saya Muhammad Alif Afarif. Saya Alif Wijaya. Dan ini materi kita. Memaparkan definisi mengenai lembaga sosial dari para ahli. Pertama, Mel Polak. Menurutnya, lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, W. Hamilton berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Ketiga, Penjara Negra turut mengemukakan pendapat. Jadi menurutnya, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Keempat, Sujono Sutanto. Menurutnya, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada berbagai tingkatan atau pada berbagai tingkatan norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, pendapat mengenai lembaga sosial dari Peter Alberti. Menurutnya, lembaga sosial merupakan prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat luas tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi utama. Fungsi utama lembaga sosial yaitu ada 3. Yang pertama adalah memberikan pedoman, kedua menjaga keutuhan, dan yang terakhir adalah sistem pengendalian sosial. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga sosial. Yaitu yang pertama adalah lembaga keluarga, lembaga terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan antara anggota keluarga. Lalu ada lembaga pendidikan, yaitu lembaga yang berperan untuk membantu mengubah tingkah laku individu agar semakin baik. Lalu yang ketiga ada lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang berperan mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Lalu ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama serta praktik dalam beragama. Lalu yang kelima ada lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perpolitikan dalam sebuah negara. Lalu ada lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan merupakan lembaga publik yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian budaya, seni, dan lingkungan di dalam daerah tertentu. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh-contoh lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang mengatur norma-norma dalam diri kita. Nah, lembaga keluarga ini terdiri jadi 2. Yang pertama, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti mencakup ayah, ibu, dan saudara kandung. Sementara keluarga besar itu mencakup paman, bibi, kakek, dan nenek. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini lembaga yang mengajarkan kita untuk pengetahuan dan norma-norma di kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan ada 3. Yang pertama, lembaga formal, yaitu sekolah. Yang kedua ada lembaga non formal, yaitu pendidikan di lingkungan. Yang ketiga, lembaga informal, yaitu lembaga seperti les, kursus, dan lainnya. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia. Nah, contohnya itu ada lembaga pegadaian, bank, dan koperasi. Nah, selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga agama mencakup untuk mengatur agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terus Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang disebut Matakin. Selanjutnya ada lembaga politik. Lembaga sosial politik ini mengatur politik yang ada di Indonesia. Nah, lembaga politik ini contohnya itu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan partai politik. Nah, selanjutnya ada lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan mengatur untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengajarkan budaya-budaya di Indonesia. Contohnya
ada Lembaga Kebudayaan Betawi dan Lembaga Peduli Sedih Batubara. Selanjutnya ada lembaga hukum. Lembaga hukum ini mengatur hukum-hukum agar tetap berdiri tegak di Indonesia. Nah, contohnya itu ada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. Kesimpulannya dari ini adalah lembaga sosial adalah fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat. Melalui berbagai fungsi dan ciri khas dari masing-masing lembaga sosial berperan dalam membentuk identitas individu, menjaga ketertiban, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang lembaga sosial akan membantu kita memahami dinamika masyarakat dan berperan aktif di dalamnya. Sekian presentasi dari materi lembaga sosial, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi